Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah tentang seorang hakim legendaris di Indonesia. Cerita beliau ini tuh benar-benar membuka mata kita tentang apa arti integritas yang sesungguhnya, apalagi di tengah sistem yang penuh tantangan. Hakim yang paling ditakuti oleh para koruptor. Coba deh dengerin julukan itu. Ini bukan gelar dari pemerintah atau institusi resmi ya, tapi datangnya langsung dari masyarakat dan para aktivis. Dari sini aja kita udah kebayangkan setangguh apa reputasi beliau. Oke, jadi pertanyaan besarnya, siapa sih sebenarnya sosok Artidjo Alkostar ini? Dan kok bisa integritasnya itu sampai jadi semacam legenda nasional, jadi standar emas di Indonesia? Yuk kita bedah ceritanya. Kita mulai dari sepak terjangnya dulu ya. Kita lihat gimana aksi dan dampak beliau sebagai seorang hakim dan gimana palu keadilannya itu benar-benar bisa mengubah nasib banyak kasus besar. Nah ini, jabatan resminya. Sebagai hakim agung, beliau ada di puncak sistem peradilan kita selama 18 tahun. Wah, itu periode yang panjang banget dan pastinya sangat berpengaruh untuk bisa menegakkan prinsip-prinsip yang dipegangnya. Nah, disinilah letak perbedaan paling tajam dari beliau. Kita tahu kan, ada kecenderungan umum di mana hukuman korupsi itu sering dapat diskon atau diringankan di tingkat banding. Tapi Artidjo, justru sebaliknya. Beliau ini kayak benteng terakhir yang memastikan para koruptor dapat hukuman yang lebih berat. Palunya nggak pernah kendor. Terus apa sih dasar pemikirannya? Ini bukan cuma soal emosi atau pengen populer ya. Beliau punya 3 pilar keyakinan yang kuat banget. Pertama, beliau melihat korupsi itu bukan kejahatan biasa, tapi extraordinary crime. Kedua, hukuman itu tujuannya bukan cuma ngehukum, tapi harus bikin jera. Dan yang paling penting, beliau sadar banget kalau tugas hakim itu adalah menjaga kepercayaan publik pada pengadilan. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana karakter pribadinya jadi fondasi buat kekuatan profesionalnya. Karena ya, buat Artidjo, dua hal ini tuh nggak bisa dipisahkan sama sekali. Ini fakta yang luar biasa loh. Di tengah posisi yang penuh godaan kemewahan, beliau justru memilih buat hidup sederhana. Dan ini bukan sekedar pilihan gaya hidup, tapi ini semacam benteng buat melindungi integritasnya dari berbagai potensi konflik kepentingan. Bisa dibilang, setiap hakim dimanapun pasti menghadapi 3 ujian utama ini. Tekanan dari politisi, lobi-lobi dari pihak berkepentingan, dan tentu saja godaan suap. Nah, kisah Artidjo ini adalah contoh nyata gimana seseorang bisa secara konsisten lulus dari ketiga ujian berat ini. Pada akhirnya, iya, semua itu kembali ke komitmen yang terdengar simpel, tapi dalam banget. Memutus perkara itu dasarnya cuma hukum, hati nurani, dan sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Nggak ada yang lain, titik. Di bagian terakhir ini, yuk kita bahas dampak jangka panjang dari beliau dan pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kehidupan seorang penjaga marwah peradilan ini. Jadi, apa itu integritas ala Artidjo? Kisahnya ngajarin kita kalau integritas itu bukan cuma soal nggak terima suap. Integritas itu soal keberanian ngambil keputusan adil yang mungkin nggak populer. Soal independensi buat nolak tekanan kekuasaan. Dan soal disiplin buat ngikutin aturan main setiap hari tanpa kompromi. Kenapa ini penting banget buat kita? Karena ini nunjukin efek domino yang luar biasa. Integritas satu orang yang kuat, apalagi di posisi puncak, ternyata mampu jadi jangkar yang ngejaga martabat dan kepercayaan publik terhadap seluruh institusi peradilan. Ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua renungkan ya. Figur kayak Artidjo ini kan langka banget. Terus gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa menciptakan sistem yang melahirkan lebih banyak sosok seperti beliau? Supaya integritas itu nggak ikut pensiun barang orangnya.